Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami bersuka cita bisa bertemu lagi dengan saudara untuk menambah pengetahuan, menambah iman, dan juga menambah kekuatan kita untuk melewati hari-hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang ada di hari Minggu tanggal 18 April 2021. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menemani dan memberkati kami. Dalam segala perjalanan kehidupan kami, begitu banyak kesalahan kami, begitu banyak kekhawatiran kami, tapi Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang, dan Engkau selalu ada di sana. Saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini bertemu denganmu. Kami sedang merasakan begitu banyak beban kehidupan. Tapi kami tidak akan khawatir karena kami selalu mengingat betapa kasih sayang-Mu yang melimpah di hari-hari kami yang telah lalu. Kali ini pun kami menyerahkan kehidupan kami. Tapi Tuhan, untuk hari ini kami mohon kiranya Engkau yang berkata-kata mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus yang akan memberkati setiap hati yang mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini bahan renungan kita diambil dari Mazmur 106 ayat 1-5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa yang diungkapkan oleh pemazmur. Betapa dia yang pertama kali bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya pemazmur tahu kalau bahwasanya Allah itu baik dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya? Kalau kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat yang kelima, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Kalau kita lihat lagi di ayat 6, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Dari sini mungkin dapat kita lihat betapa pemazmur melihat kehidupan umat-umat Tuhan, melihat kehidupan umat pilihan Allah. Pemazmur dapat mengetahui dan merasakan betapa besarnya penyertaan Tuhan kepada mereka. Melalui kisah nenek moyang, melalui apa yang disampaikan oleh orang tuanya, merasuki ke dalam hatinya, merelung hatinya, dan dia merasakan kembali, oh iya, betapa besarnya kasih sayang Tuhan ternyata dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan suku kami, dalam kehidupan bangsa kami. Tapi walaupun ini kata-kata orang, kata-kata nenek moyangnya, kata-kata leluhurnya, tapi ternyata hal ini juga yang menarik. Karena ada beberapa hal, kalau kata orang, itu sebenarnya ya memiliki dampak negatif dalam kehidupan manusia. Misalnya, kata orang, katanya, kata mereka, kata si anu, kata si itu. Kata orang papa reuniannya. Terus duduk sama mantan papa yang kemarin. Gitu katanya. Oh, langsunglah datang si suami. Iya, kata mantanku itu juga mama WA-an sama suaminya. Kata orang suami istri bisa bertengkar. Hanya gara-gara kata orang, hal yang negatif disampaikan. Karena katanya, tetangga bisa bertengkar loh. Kata orang, mertua sama menantu pun bisa bertengkar. Hanya gara-gara katanya, kata si anu, Eda dan juga berunya bisa bertengkar. Katanya mama si anu sakit hati loh sama mama si itu. Oh iya, benar. Iya, tahu dari mana? Itu, kata si itu sih. Katanya. Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Hanya kata orang.
Tapi luar biasanya saat ini yang diangkatkan bagi kita adalah apa kata orang mengenai kisah kehidupannya bertemu dengan Tuhan. Kita ambil sekarang yang positifnya. Karena kalau kata pemazmur, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Saat dia melihat kehidupan orang lain, dia bisa merasakan betapa Tuhan itu baik ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak di antara kita yang berani mengatakan kepada orang lain, dan berani menyaksikan kepada orang lain, berani mengatakan kepada orang, aku berani mengatakannya. Sesungguhnya Allah itu baik, dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mungkin ini yang perlu kita bagi-bagikan kepada orang. Apa kata Tuhan? Walaupun itu kata orang, tapi apa kebaikan yang disampaikan dari katanya. Mungkin coba kita lihat lagi apa yang dialami dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Ini bacaan kita yang pertama. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Ini adalah kisah di mana ada seorang pengemis yang duduk meminta-minta di depan gerbang bernama Gerbang Indah. Tapi pengemis itu lumpuh semenjak lahirnya. Dan si lumpuh ini hanya bekerja untuk meminta-minta belas kasihan orang, meminta-minta sedekah. Tapi dari kesembuhan yang dia alami, orang banyak pun melihat dan orang banyak menjadi kagum dan orang banyak menjadi terheran-heran. Apakah ini karena kuasa Petrus? Lalu kemudian yang menarik adalah saat Petrus mengatakan di ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Ini adalah kata Petrus. Tapi yang kata Petrus ini adalah kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang menyembuhkan hati yang luka, kata-kata yang memberikan pengharapan lebih lagi, kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Saudaraku, minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah kasih setia Tuhan. Kalau pemazmur kembali mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Allah, bukankah itu juga yang perlu kita tiru saat ini? Mengingat-ingat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita gambarkan ini seperti hati kita ini adalah tempat bensin, tempat penampungan bensin, mobil. Kalau bensin itu penuh, mobil bisa berjalan. Tapi jika saat ini hatimu sedang kosong, kita anggap tempat penampungan bensin itu bensinnya sedang habis, sehingga mobil ini tidak bisa lagi berjalan kencang, tapi lambat, bahkan gagak, ngadat. Maukah kali ini kasih Allah itu adalah bensin? Maukah saat ini kita kembali mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan, semua pertolongan Tuhan, semua anugerah Tuhan yang adalah kebaikan itu, yang adalah bensin kehidupan kita. Kita kembali ingat, sehingga tangki bensin itu kembali penuh, dan kitalah mobilnya dapat berjalan lagi, sesuai dengan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jika hatimu saat ini mulai kosong,
Ingatlah kembali kasih sayang dan penyertaan Tuhan, sehingga tangki bensin kehidupanmu kembali dipenuhkan dan engkau bisa berjalan lagi. Ketika kita melihat kembali dalam kehidupan kita, begitu banyak rintangan, begitu banyak air mata, begitu banyak goncangan, begitu banyak kendala, begitu banyak ancaman dan lain sebagainya. Tangisan setiap malam, tangisan dalam setiap doa. Engkau merasa sendiri, engkau merasa tidak ada yang dapat mengerti, engkau bingung, engkau tidak tahu lagi harus bagaimana. Terkadang dalam hati mengatakan, Tuhan, apakah aku bisa melewati hal ini? Tuhan, bagaimana aku bisa melewati ini semua? Tuhan, sampai kapan ini bisa aku lewati? Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau mengingat-ingat kembali dalam kehidupanmu yang telah lalu? Betapa Tuhan telah mengubahnya. Air matamu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, bukankah semuanya sudah diubahkan Tuhan? Tuhan memberimu kembali harapan saat engkau sudah mulai putus asa. Saat engkau sudah hampir menyerah, tidak bisa memiliki anak, lalu Tuhan memberikanmu anak. Tuhan memberkati rahimmu. Saat engkau hampir merasa orang gagal, engkau adalah orang-orang gagal, tapi kemudian Tuhan memberikan kesempatan engkau mendapatkan pekerjaan. Mungkin engkau diterima sebagai PNS. Saat engkau merasa engkau adalah orang yang hampir gagal, engkau menyerah dalam semua keadaan hidupmu, tapi kembali Tuhan yang angkatkan, Tuhan yang mengangkatkan ekonomimu. Bukankah itu adalah tangan pertolongan Tuhan bagimu? Bukankah itu adalah bensin-bensin kehidupanmu? Sehingga itu bisa membuatmu kembali melaju cepat untuk mengejar apa yang engkau harapkan di dalam kehidupanmu bersama Tuhan. Mungkin seharusnya engkau hancur, engkau terhilang, engkau dihempaskan, engkau lemah. Tapi coba ingat kembali, bukankah Tuhan telah mengangkat? Bukankah Tuhan telah melindungimu? Bukankah Tuhan telah memberikanmu teman yang sejati? Dan bukankah Tuhan telah memelukmu? Engkau bisa mengingat kembali saat engkau disembuhkan, saat engkau divonis oleh dokter, kehidupanmu hanya 6 bulan lagi, tapi toh sampai sekarang sudah lewat 6 bulan, engkau masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kasih sayang dan anugerah Tuhan. Engkau disembuhkan, engkau diizinkan Tuhan untuk merasakan pergerakan anak dalam rahimmu. Engkau merasakan betapa Tuhan melindungimu dan memberkati usahamu yang engkau rintis lagi mulai dari nol. Engkau dipulihkan dari duka citamu saat engkau ditinggalkan anak yang kau kasihi untuk selama-lamanya. Ditinggalkan orang tuamu, ditinggalkan suami, istri, ditinggalkan kakak atau abangmu. Engkau merasa hancur, tapi berapa lama itu sudah berlalu? Bukankah sampai saat ini engkau masih bisa berdiri tegak dan berdoa bersyukur kepada Tuhan? Mungkin di antara kita sudah pernah ada yang diselamatkan oleh Tuhan dari kebakaran, dari kecelakaan, dari badai, dari gempa, dari banjir. Rumah tanggamu dipulihkan. Bukankah itu adalah bunga-bunga cinta Tuhan yang seharusnya kita ingat-ingat kembali untuk mengulang kembali kisah-kisah cinta romantis bersama Tuhan, sehingga itu membangkitkan cintamu kepada Bapa. Coba ingat kembali bagaimana proses kehamilanmu, bagaimana proses engkau melahirkan. Mungkin ada yang sampai bleeding, mungkin ada yang harus tambah darah lagi. Bagaimana proses operasi yang selalu mau dioperasi, gagal, operasi, gagal, operasi, gagal, hanya karena tensimu yang tinggi, kesehatanmu yang tidak stabil. Tapi bukankah, coba ingat kembali, operasimu sekarang sudah berjalan lancar. Engkau bisa melihat, engkau bisa tersenyum, menyaksikan wisuda anak-anakmu, menyaksikan cucumu yang pertama lahir, mendengarkan suara tangisannya. Engkau mendapatkan pasangan saat engkau merasa engkau mungkin harus sendiri untuk selamanya, tapi Tuhan memberikanmu pasangan yang luar biasa. Mungkin bagaimana cara engkau mendapatkan pekerjaanmu, atau bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang tuamu, atau bagaimana caranya keluargamu diselamatkan dan disatukan oleh Tuhan. Bukankah itu hal-hal yang perlu kita ingat? Dan bukankah itu hal-hal yang perlu kita bagi-bagikan kepada orang lain? Sehingga katamu, katanya, dan kata orang banyak bisa membangkitkan semangatnya hidup dan bisa membangkitkan cintanya kembali kepada Tuhan. Mungkin ada yang pernah berkata kepada kita, jika bukan karena tangan pertolongan Tuhan, mungkin kami tidak bisa melewati ini semua. Jika ini bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin aku sudah mati kala itu. Saudaraku, itu bukan keberuntungan,
Tapi Tuhan memberimu anugerah untuk menjadi saksi-saksi kebesaran Allah kepada sesamamu, kepada orang lain, kepada keluargamu, dan juga kepada dirimu sendiri. Kembali ingatkan betapa Tuhan luar biasa menolongmu saat engkau tidak tahu apapun yang terjadi dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Tapi Tuhan yang menolong. Untuk menjadi tanda bahwa Allah mencintaimu. Mungkin kanker, mungkin penipuan, mungkin usahamu bangkrut, mungkin anakmu pergi kawin lari, kuliahnya tidak selesai, perceraian, kematian, pengkhianatan orang yang engkau kasihi, pengkhianatan sahabat sejatimu, datang padamu seperti laut teberau, menghadang di hadapan bangsa Israel. Tapi coba kembali ingat, laut teberau dibukakan oleh Allah, dan apa yang dikatakan oleh pemazmur ayat 9, dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Tidak ada lagi lumpur di sana, tapi kering. Tidak ada lagi di sana hambatan, tidak ada lagi air. Karena kalau itu becek, kalau itu berlumpur, kalau itu tanahnya bisa masuk kaki kita ke dalam, tentu bangsa Israel akan semakin lambat berjalan untuk menghindari kejaran dari prajurit-prajurit orang Mesir. Tapi daerah itu kering, seperti melalui padang gurun. Saudaraku, coba ingat kembali. Kalau kering seperti padang gurun, itu membuat kita dapat berlari cepat. Kalau itu ada saja sesuatu di situ seperti ikan cucut mungkin, atau ikan hiu, ikan lumba-lumba, atau ikan pari, ikan Nemo mungkin. Mungkin orang Israel tidak akan berlari, tapi anak-anaknya akan mengambil ikan dan membawanya pergi ke sana supaya untuk makan nanti malam, Mak, katanya. Atau mungkin ada lagi yang lain seperti kita, selfie dulu sama ikan di samping, dan lain sebagainya. Tapi tidak, jalan itu kering seperti padang gurun, membuat bangsa Israel dapat berlari kencang untuk menyeberang ke seberang sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika masalah-masalah kehidupanmu, penyakit, kegagalan, kekecewaan, air mata, dan lain sebagainya, mungkin itu menghambat perjalananmu seperti laut teberau, sehingga seakan masalahmu seperti prajurit Mesir di belakang sana yang siap menangkapmu. Tapi Tuhan membukakan jalan, membukakan laut teberau, dan mengizinkanmu lari ke depan, menyeberangi laut teberau. Dan daerah itu kering. Mungkin semua masalah kehidupanmu sama seperti laut teberau. Tapi bukankah Allah juga pernah membukanya dan mengizinkan engkau lewat, mengizinkan bangsa Israel lewat, dan daerah itu kering seperti padang gurun. Engkau diizinkan melewatinya untuk berlari cepat mendekat kepada Allah. Jika engkau saat ini sedang memiliki masalah, beban kehidupan, dan yang lain sebagainya, ingatlah kembali masa lalu betapa Tuhan pernah membelah laut teberaumu menjadi kering. Dan yakinlah, jika hari yang lalu kita melewatinya bersama Tuhan, hari ini dan hari yang esok kita juga akan melewatinya bersama Allah. Sehingga laut-laut teberau kita akan dibukakan oleh Allah untuk sampai ke seberang sana bersama, semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sulit untuk melewati kehidupan hari ini. Sulitnya menyelesaikan skripsi, sulitnya mengejar-ngejar dosen untuk meminta tanda tangan dalam hati, nih dosen kayak gak pernah jadi mahasiswa aja gitu. Atau kekasih hati yang selingkuh, penyakit yang parah, kematian yang kita kasihi, dan yang lain sebagainya. Tapi setidaknya, maukah engkau tidak mengingat-ingat itu berulang-ulang kali, tapi maukah engkau mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan kepadamu? Mengingat betapa banyaknya kasih sayang pertolongan Tuhan kepadamu. Kalau dulu Tuhan telah menyelamatkanmu, bukankah hari ini dan hari esok Tuhan akan menyelamatkanmu? Hanya tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersyukurlah seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Jika selama ini kita hidup di dalam goncangan, jika selama ini kita hidup dalam air mata, jika selama ini kita hidup dalam penyesalan-penyesalan, saat ini firman Tuhan yang sampai kepada kita adalah, hiduplah di dalam kasih Allah. Sehingga apapun yang kita rasakan, sehingga apapun yang kita alami, sehingga apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu mengingat-ingatnya kembali, dan kita mampu menceritakannya kepada orang lain. Betapa Allah memberkati kita.
Dan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudaraku, jangan biarkan mukjizat-mukjizat yang telah engkau terima akan menjadi seperti hal yang biasa-biasa saja. Pandanglah ke cermin dan lihatlah. Engkaulah mukjizat yang masih kokoh sampai saat ini. Engkaulah yang akan menjadi saksi-saksi Allah. Betapa Tuhan kita itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkaulah mukjizat Tuhan itu. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk kehidupan kami yang adalah mukjizat-Mu. Izinkan kami untuk kembali mengingat-ingat kasih sayang-Mu. Sehingga tangki bensin kami yang mungkin sudah hampir kosong Tuhan, kembali diisi dan akan terus diisi. Izinkan kami untuk dapat menceritakan kepada orang lain tentang kasih setia-Mu sehingga orang lain semakin dikuatkan, tidak dihancurkan oleh kata-kata kami. Sehingga orang lain tidak dihempaskan oleh perjalanan hidup ini. Hanya karena katanya kata orang. Tapi baiklah, dari kata-kata kami, dari kata-kata kami semua orang mendapatkan kasih sayang Tuhan dan semakin diingatkan betapa dia dicintai oleh Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silahkan bagikan video khotbah minggu ini sehingga semakin banyak orang yang dikuatkan dan semakin banyak hati yang disembuhkan oleh Tuhan. Bukan oleh kita, tetapi karena pengalaman kita, semua orang semakin didekatkan oleh Tuhan dan mereka semakin mengingat betapa Tuhan sayang padanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.